Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi wahdahu sadaqa wa'dahu wa nasara 'abdahu wa a'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdahu. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa qudwatina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada siang hari ini dengan izin Allah dan sempurnanya nikmatnya kita bisa hadir dalam salat subuh berjamaah, lalu kemudian kita bisa melanjutkan mengkaji ilmu-ilmu, mengkaji sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kitab Al-Arba'un An-Nawawiyah, kumpulan 40 hadisnya Imam An-Nawawi. Pada siang hari ini kita sudah masuk pada hadis yang ke-10. Ya, pada hari ini sehingga saya sudah tahun kedua. Ya, sudah tahun kedua, tapi baru hadis yang ke-10. Ya, saya berharap untuk pribadi dan jemaah sekalian kita sama-sama bersabar dalam mengkaji Al-Arba'un An-Nawawiyah ini. Baik, langsung saja kita masuk ke matan hadisnya yang tertera di depan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya. Yaitu nama yang sangat terkenal di antara nama-nama sahabat Nabi. Beliau salah satu sahabat Nabi yang termasuk bukan as-sabiqun al-awwalun, karena beliau masuk Islamnya tahun ke-7 Hijriyah, sedangkan Rasulullah wafatnya tahun 10 Hijriyah. Jadi perkawanan dengan Rasulullah tidak lama. Dia berkawan dengan Rasulullah hanya 4 tahun kurang lebih. Tetapi ini perkawanan yang sangat berkualitas, karena walaupun hanya 4 tahun dia menjadi orang yang paling banyak atau sahabat Nabi yang paling banyak dalam meriwayatkan hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nama aslinya, semoga jemaah masih ingat waktu saya sampaikan pada hadis yang ke-9. Nama aslinya adalah Abdurrahman bin Sakhr, dan para sejarawan di antaranya yang disampaikan oleh Imam Nawawi dalam kitab Tahrirul Asma' wal Lughat, bahwasanya para ulama berselisih tentang nama asli beliau. Ada yang menyebutkan nama beliau ada 20 versi nama, ada yang menyebutkan 30 versi nama. Nah, setelah diteliti oleh Imam Bukhari, yang paling sahih tentang nama Abu Hurairah adalah Abdurrahman bin Sakhr. Dipanggilnya dia dengan Abu Hurairah, bapak si kucing kecil, karena dia punya hobi atau punya peliharaan seekor kucing kecil yang sangat akrab dengannya. Yang disampaikan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah, saking akrabnya begitu dia tidak ada, kucingnya nyariin dia. Kalau kucingnya yang tidak ada, dia yang nyariin kucingnya. Jadi sangat akrab di antara mereka, sehingga gara-gara itu Abu Hurairah atau Abdurrahman bin Sakhr dipanggil Abu Hurairah. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, innallaha ta'ala thayyibun. Allah itu thayyib, baik. La yaqbalu illa thayyiba. Tidak akan mau menerima kecuali yang baik-baik saja. Allah itu baik, tidak akan mau menerima baik amal atau harta, sedekah dan yang semisalnya, kecuali dari yang baik-baik saja. Wa innallaha amara al-mu'minin, dan sesungguhnya Allah memerintahkan kepada orang-orang beriman, bima amara bihil mursalin, dengan perintah yang sama dengan para nabi. Jadi perintah yang Allah berikan kepada orang-orang beriman dengan perintah Allah untuk para nabi itu perintahnya sama. Lalu kemudian Rasul pun mengutip 2 ayat. Yang pertama surat Al-Mu'minun ayat 51, ya ayyuhar rasul, wahai para rasul, kulu minat thayyibat,
makanlah yang baik-baik, yang sehat-sehat. Wa'malu shalihah, dan kerjakanlah amal soleh. Ini perintah untuk para rasul. Kemudian ayat yang kedua, Rasulullah mengutip surat Al-Baqarah ayat 172 yang esensinya mirip dengan ayat yang tadi, tetapi yang dipanggil bukan para rasul, namun kaum beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang beriman, makanlah yang baik-baik dari yang telah kami rezekikan kepada kamu. Semoga jemaah masih ingat, dahulu pernah saya sampaikan mungkin beberapa tahun yang lalu. Ada perbedaan kapan ketika Allah menggunakan dhamir nahnu, kami, dan kapan ketika Allah menggunakan dhamir ana, kata ganti aku, saya. Ada orang yang mengatakan ini merupakan bentuk kontradiksi. Kadang Allah menggunakan ana, kadang menggunakan kami, nahnu. Seakan-akan Allah itu jamak, banyak kami. Karena istilah kami, panggilan kami untuk di negeri kita atau mungkin di negara lain juga biasanya dipakai untuk mewakili jumlah yang lebih dari satu atau dua, banyak, dan juga menunjukkan kesopanan begitu. Ini pemahaman segelintir orang seperti itu. Padahal tidak demikian, tidak kontradiksi. Ketika Allah menggunakan kata kami, biasanya saat itu Allah sedang berbicara tentang kemahabesarannya, faal atau perilakunya untuk hamba-hambanya, yang di dalamnya juga ada peran-peran makhluk atau upaya dari makhluk, sehingga menggunakan kata kami. Contoh ini, kulu min thayyibati ma razaqnakum, makanlah yang baik-baik dari yang telah kami rezekikan. Rezeki kita memang dari Allah, tapi ada sebab-sebab rasional membuat rezeki itu sampai ke tangan kita, yaitu kita bekerja di tempat yang halal, kita mendatangi toko-toko, kita berdagang di sana. Ada sebab rasional, ada peran manusia di sana, maka menggunakan kata kami. Contoh lain seperti misalnya, wa inna jundana lahumul ghalibun, sesungguhnya tentara kamilah yang pasti menang. Kemenangan memang dari Allah, tapi ada peran-peran manusia nih, peran-peran manusia yang sifatnya manusiawi, yaitu peran para mujahidin, sehingga menggunakan kata kami. Atau misalnya ayat yang lain, inna nahnu nazzalna dzikra, kamilah yang menurunkan Al-Quran. Nah, di sini menunjukkan bahwasanya memang Allah yang menurunkan Al-Quran, tapi ada peran makhluk yaitu malaikat Jibril, sehingga menggunakan kata kami. Adapun ketika Allah menggunakan kata aku, itu sedang membicarakan tentang keesaan dirinya, tentang kewahdaniyahan dirinya yang memang tidak pantas adanya pluralitas, adanya keberagaman. Sebagaimana ayat ya, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis shalah li dzikri. Inilah aku Allah, tidak ada ilah kecuali aku, maka dirikanlah sholat untuk mengingatku. Di sini ketika Allah membicarakan tentang keesaan dirinya, Allah menggunakan kata ana. Atau ayat yang lain, ya inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fattaqun. Sesungguhnya umat ini, umat Islam adalah umat yang satu, wa ana, dan akulah Tuhanmu, maka takwalah kepadaku. Ketika membicarakan ketuhanan dirinya, Allah menggunakan kata aku. Nah, sekali lagi, ini perbedaannya, dan itu bukan bermakna sekali lagi kontradiksi bahwa Allah banyak, bukan begitu. Kalau ada yang mengatakan kami itu menunjukkan kesopanan. Kalau seperti itu maknanya, maka ada kesan aku tidak sopan. Sehingga ketika Allah menggunakan kata aku nggak sopan, nggak begitu juga. Oleh karena itu, pemahaman yang seperti tadi yang disampaikan oleh para mufasir kita. Kemudian summa dzakara rajulan yutilus safar. Rasulullah menceritakan seorang laki-laki yang dalam sebuah perjalanan yang panjang, yutilus safar, tawil, panjang, jadi jauh safarnya. Ini musafir yang tidak hanya sekedar safar tapi jauh safarnya. As'afa adbar, dalam keadaan rambutnya kusut berdebu. Ini menunjukkan betapa lelahnya dia dan betapa saat itu, ya kalau bahasa sekarang, kumelnya dia. Lalu kemudian yamuddu yadayhi ila sama, dia mengangkat kedua tangannya ke langit, dia berdoa. Safar
dia dalam keadaan pakaiannya busuk, ini merupakan simbolik dari merendahkan diri di hadapan Allah. Kemudian dia mengangkat kedua tangannya, ini merupakan adab dalam berdoa. Kemudian dia berkata, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Allah, ya Allah. Jadi dia doa, diulang-ulang doanya. Tapi kata Nabi, wa mat'amuhu haram, yang dia makan haram. Wa masyrabuhu haram, yang dia minum haram juga. Wa malbasuhu haram, yang dia pakai pakaiannya juga dari yang haram-haram. Wa ghudhiya bil haram, dan dia pun dikenyangkan oleh yang haram-haram juga. Fa anna yustajabu bidzalik. Maka bagaimana mungkin doanya mau dikabulkan? Jadi kita lihat laki-laki ini sudah mengumpulkan banyak sebab doa dikabulkan, tapi sebab-sebab itu tak berdaya gara-gara satu faktor, yaitu dia tidak mengindahkan masalah halal haram dalam nafkah yang dia makan, yang dia minum, yang dia pakai, dan yang membuat dia kenyang. Rawahu Muslim, ini hadis sahih Muslim. Ya, ini maksudnya. Kemudian faedah hadis ini yang pertama, Rasulullah SAW menunjukkan jati diri Allah sebagai yang maha suci, yang dengan itu dia tidak akan menerima perbuatan, perkataan baik yang dari harta atau perbuatan fisik kita kecuali dari yang suci juga. Ya, kita lihat keterangan para ulama. Syekh Al-Ansari mengatakan illa thayyiba, Allah hanya mau menerima kecuali dari yang baik-baik. Artinya wa huwa minal a'mal maka khaliyan minar riya wal 'ujub, yaitu kalau perbuatan yang disebut thayyib, perbuatan dikatakan thayyib baik jika perbuatan tersebut khaliyan, kosong, bersih dari riya dan ujub, riya dan narsis atau bangga dengan amal solehnya sendiri. Kadang orang, contoh, lagi baca Quran, tadinya sendiri, nggak ada orang lain di musola, nggak ada orang lain kecuali dia. Awalnya bacaannya pelan, begitu orang datang bacaannya agak dikeraskan supaya orang di situ dengar bacaan dia. Dan memang anggaplah bacaan dia enak. Setelah itu dia pun kagum dan GR dengan nikmatnya bacaan dia sendiri. Nah, hati-hati yang begini bisa menjadi penghancur sebab amalnya dia. Nah, Nabi mengatakan thalathatul muhlikat. Ada 3 hal yang bikin orang binasa. 3 hal yang bikin orang binasa. Yang pertama kata Nabi yaitu syukur muta, sifat kikir yang diturutin. Ya, sifat kikirnya bukan dilawan tapi diikuti terus. Yang kedua hawa utama, yaitu hawa nafsu yang juga dituruti, nggak dilawan hawa nafsunya. Yang ketiga ijabul mar'i ala nafsi, seseorang yang kagum dengan dirinya sendiri, kagum dengan kecantikannya, kagum dengan kegantengannya, kagum dengan keindahan suaranya, kagum dengan hafalan Qur'annya, kagum dengan keilmuannya. Dia lupa dengan Allahnya yang memberikan itu semua. Ini bikin dia binasa, sebab saat itu dia tanpa dia sadari sedang tanda petik menuhankan dirinya sendiri. Ya, kemudian wa ghairuhuma minal mafsadat, atau selain kedua hal ini, riya dan ujub tadi, yang bisa merusak amal. Adapun wa minal amwal, dari harta dikatakan thayyib, yaitu al-halal al-khalis, yang memang halal dan bersih dari yang lainnya, dari sumber makruh, dari sumber yang syubhat. Kita usahakan amal-amal soleh kita yang terkait harta memang murni bersih dari yang halal. Syekh Utsaimin menambahkan, "Fathayib minal amal maka khalisan lillah." Yang dikatakan thayyib dari amal adalah jika amal tersebut itu murni untuk mencari ridha Allah, hanya untuk Allah, dan juga muwafaqan li syariah. Yang kedua, sesuai dengan syariat. Ini sering kita bahas. Amal dikatakan soleh, amal dikatakan baik jika 2 syarat terpenuhi, benar niat dan benar cara. Wa thayyib minal amwal, adapun yang kategori baik dari amal harta adalah maktasaba an tariq halal, yaitu harta yang kita peroleh dari jalan yang halal, dari cara yang halal, walaupun barangkali orang menganggap hina. Sekedar mohon maaf dagang kanebo di lampu merah, yang kepanasan kehujanan, orang juga jarang beli, kadang mau beli juga bukan karena pengen, karena kesian. Ini lebih utama dibanding orang mohon maaf yang minta-minta di lampu merah yang sama. Tiap hari kita lihat orang yang sama, di situ lagi si peminta-minta ini.
Dan itu tanda dia minta-minta bukan karena terpaksa, karena sudah menjadi profesi. Yang begini dilarang oleh Islam karena disebutkan dalam hadis dari Abu Hurairah, nah Nabi sallallahu alaihi wasallam an-tasawwul. Rasul melarang kita minta-minta dilarang. Maka jangan kaget kalau Majelis Ulama Indonesia di sebagian daerah di Indonesia, di Jawa Timur, di Madura, mereka mengharamkan pekerjaan pengemis. Ya, Umar bin Khattab mengatakan, saya mendapatkan nafkah harta yang makruh tapi hasil keringat sendiri, ya saya lebih suka dibanding yang halal pemberian orang pakai minta-minta. Ini menunjukkan tentang kewibawaan dalam mencari nafkah. Tentu lebih utama ya nafkah sendiri dan tentunya juga halal. Wa amma maktasab an tariqin haram fa innahu khabith. Adapun jika diperoleh dari jalan yang haram, maka itu bukan thayyib, lawannya thayyib yaitu khabith, buruk, jelek, busuk. Jadi thayyib lawannya adalah khabith. Ya. Walaupun misalnya setelah dia mencari nafkah haram itu dikeluarkan zakatnya, misalnya gitu, main judi menang, ingat zakat. Ditambah lagi dia mencoba mengkamuflase dengan istilah judi Islami, kata dia. Main judi dibuka dengan basmalah, ditutup dengan kafaratul majlis. Lalu si bandar mengatakan, dan bapak kalau menang boleh zakatnya. Tetaplah yang kayak begini tidak mengubah yang haram menjadi halal gara-gara niatnya baik, karena ada kaidah fikih yang berbunyi la tubadirul wasilah illa bidalil. Yang namanya perkara yang haram enggak berubah jadi halal walaupun niatnya baik. Sekali lagi, judi tetaplah judi walaupun ketika orang berjudi tujuannya untuk sedekah nantinya. Judi tetaplah judi walaupun ketika dia berjudi tujuannya untuk berangkat haji misalnya. Baik. Oleh karena itu sebagian ulama mengatakan tidak sahnya amal ibadah menggunakan sarana atau biaya harta yang berasal dari sumber yang haram. Kita lihat dari Sayyid Sabiq rahimahullah, wa yujzibul hajj wa in kana al-mal haraman wa yaful 'inda al-aktsari min al-ulama. Bahwasanya pergi haji itu sah, ya ada yang bilang sah walaupun ongkosnya dari biaya yang haram. Ada yang bilang kayak begitu. Namun wa yaful 'inda al-aktsari ulama. Tapi tetap dia berdosa walaupun sah, itu hal yang lain, tapi dia berdosa. Waqala Imam Ahmad, adapun pendapatnya Imam Ahmad la yujzi, tetap tidak sah. Jadi tidak sah, enggak dikatakan sah. Ya. Wa huwa al-ashah, dan ini pendapat yang lebih sahih kata saya Sabiq. Liman jaa fil hadis as-sahih innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyibah. Karena ada hadis sahih yang bunyi Allah itu thayyib, tidak akan mau menerima kecuali dari yang baik-baik saja. Nah, pertanyaannya begini, kenapa mayoritas ulama mengatakan kok biaya dari yang haram hajinya tetap sah? Ya, saya ngambil logika sederhana gini aja supaya gampang dipahami. Saya sholat, rukun udah terpenuhi, syarat sahnya sholat udah terpenuhi. Ya, saya udah madhab kiblat, aurat udah tertutup, najis udah ada. Ya, udah gitu saya bacaannya juga benar, gerakannya juga benar, sah nggak? Sah. Walaupun peci yang saya pakai dari mencuri, walaupun kain sarung yang saya pakai juga mencuri, tetap sah. Namun apakah Allah terima? Itu hal yang lain. Bicara sah, bicara fikih. Kalau bicara sah, bicara fikih, zohiriyah, apa adanya. Tapi bicara apakah Allah terima, ketakwaan yang bermain. Bukan masalah semata-mata fikih. Sama seperti ini. Bicara sah, oke, manasik haji dia sudah terpenuhi, sunah-sunahnya lengkap banget dia pakai. Tapi tanpa sepengetahuan orang lain bahwa dia yang bikin dia sampai ke Hajar Aswad, yang bikin dia sampai ke depan Ka'bah adalah harta-harta yang haram itu. Walaupun pas sampai di depan Ka'bah dia nangis sejadi-jadinya, ya Allah, karena judi yang saya mainkan hingga saya sampai ke sini, berkah banget bagi saya. Ya, oleh karena itu, ini merupakan la talbisul haqqa bil batil. Jangan kalian campur aduk antara hak dan batil. Baik, kemudian kita lihat tadi dari Syekh Muhammad Ghafuri. Wa ma'na al-hadis annahu ta'ala man sa'al an yu'yu fala yuqbal wa la yanbaghi ayataqarraba ilaihi illa bima yunasibuhu fi hadzal ma'na. Bahwasanya Allah itu suci dari segala macam aib, suci dari segala macam kekurangan. Maka tidak diterima dan tidak sepantasnya seseorang mendekati diri kepada Allah, taqarrub ila Allah, ya, dengan cara-cara yang kotor,
dengan cara-cara yang kotor. Wa huwa khiyar amwalikum al-halal, yaitu hendaknya menggunakan harta yang terbaik yang kalian punya yang halal. Dan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidaklah sampai dikatakan baik, enggak sampai taraf istilah baik, kecuali kalau kalian menginfakkan yang kalian sukai. Biasanya kita berinfak bukan yang kita sukai, yang sukai kita simpan buat milik, tapi yang kita infakkan biasanya yang udah nggak pakai, yang udah kita anggap ya orang lain silakan pakai, saya udah nggak bisa begitu. Walaupun dihaluskan bahasanya dengan istilah misalnya pakaian layak pakai, padahal udah nggak pakai sama kita, itu bahasa lain dari topok atau lap biasanya. Tapi dibilang apa namanya pakaian layak pakai. Ya Rasulullah alaihi wasallam pernah ketika dia sedang sholat asar, ya dia kepikiran, ya zakartu anna fi sholat tibron, kata dia. Saya lagi sholat, di dalam sholat saya keingetan sama tibron. Apa tibron? Sebongkah emas. Maka ba'da sholat tanpa wirid, nggak sempat wirid, Nabi buru-buru langsung ke kamar ngambil itu emas, dan itu emas dikasih ke istrinya untuk disedekahin. Jadi Nabi sedekahnya bukan sedekah pakaian layak pakai, tapi langsung emas itu. Dan dia nggak mau itu emas ada di rumahnya sampai sore atau malam hari. Nah kalau kita mah masih jauh dari itu. Ya Umar bin Khattab, beliau ketelatan atau terlambat sholat berjamaah asar karena keenakan di kebun, enak dari kebun adem melihatin buah-buahnya. Mungkin sudah kalau kita mau udah ngitung berapa hasil dan segala macam. Gara-gara itu pas ke masjid asar udah selesai, ketinggalan jamaah, dan dia merasa itu sebuah kesalahan. Akhirnya dia pun menghukum dirinya, menguakobah dirinya dengan cara menginfakkan itu kebunnya untuk menutupi kesalahannya. Dan saya rasa zaman sekarang banyak sekali laki-laki kayak Umar itu keterlambatan ke masjid, tapi nggak begitu buat itu dia masalahnya. Karena kita nggak bisa memberikan apa-apa. Ya. Baik, yang kedua, Allah Ta'ala memerintahkan para rasul dan orang-orang beriman untuk makan yang baik-baik, yang sehat dan halal, serta melakukan amal soleh. Dan pada prinsipnya perintah antara ini kepada rasul dan beriman sama, kecuali yang memang spesial bagi Rasulullah, tidak untuk kita. Sayyidina Sa'id mengatakan, "Annal asal-astawa al-anbiya ma'umamihim fil ahkam syari'iyyah." Bahwasanya pada dasarnya sama, setara antara perintah-perintah syariat, hukum-hukum syariat yang Allah terapkan, tetapkan kepada para nabi dan umat mereka. Illa, kecuali maqamat dalil ala annahum mukhtas bihim, kecuali ada dalil yang memang spesial, istimewa buat mereka aja, tidak buat kita. Ya saya ambil contoh kayak misalnya pembolehan ya tentang istri lebih dari satu. Ya ini bukan hanya Rasulullah, tapi juga dialami oleh para nabi dan rasul sebelumnya. Lalu kemudian juga seperti misalnya dalam beberapa hal, tapi ini terjadi debatable para ulama, yaitu seperti misalnya minum sambil berdiri. Apakah itu spesial khusus buat nabi yang umatnya terlarang atau bagaimana? Sebab kalau kita buka dalam kitab Syama'ilul Muhammadiyah dan yang lain-lainnya yang disusun misalnya oleh Imam At-Tirmidzi, kitab ini kita akan dapati bahwasannya Rasulullah SAW minum juga sambil berdiri. Ketika beliau minum zam-zam sambil berdiri, ketika dia minum air putih ngambil kendinya sambil berdiri dan minum sambil berdiri. Namun kita dapati hadis lain Rasulullah SAW melarang sahabatnya, diantaranya Ali bin Abi Thalib, minum sambil berdiri. Apakah akhirnya pembolehan ini khusus baginya, tapi tak berlaku bagi umatnya? Ataukah sebenarnya ini berlaku bagi kesemuanya? Apa yang Nabi lakukan hanyalah pendidikan buat kita bahwa larangan minum sambil berdiri itu bukanlah larangan haram, tapi larangan hanya ketidaksempurnaan saja, larangan adab saja. Oleh karena itu Imam Nawawi mengumpulkan hadis ini, hadis yang melarang dikumpulin, hadis yang menyontohkan Nabi minum sambil diri juga dikumpulkan dalam kitab Riyadhus Shalihin. Dan akhirnya dia simpulkan dalam sebuah judulnya bahwasanya minum sambil berdiri, kata Imam Nawawi, boleh, namun lebih sempurna duduk. Begitu kata Imam Nawawi. Jadi semua hadis tentang larangan minum sambil berdiri sahih. Hadis yang menunjukkan Nabi minum sambil berdiri juga sahih. Dan satu sama lain tidak saling menegasi dan tidak ada yang dhaif. Maka dikumpulkan oleh beliau dengan metodologi thariqatul jami', metodologi kompromis. Kata beliau, kesimpulannya adalah jadi minum sambil berdiri itu boleh, cuman kalau sambil duduk lebih afdal dan lebih sempurna. Itu kata Imam Nawawi.
Namun bagi kalangan yang cukup tekstualis, saya ambil contoh Imam Ibnu Hazm. Imam Ibnu Hazm tetap bagi dia haram atau paling tidak makruh tahrim yang namanya minum sambil berdiri. Alasannya adalah jika terjadi kontradiksi antara ucapan Rasulullah dengan perbuatan Rasulullah, maka ucapan lebih didahulukan. Kaidah fikihnya adalah al-qaul aqwa min al-fi'l. Ucapan Nabi, perintah Nabi lebih kuat dibanding perbuatannya. Perbuatannya Nabi berdiri, tapi ucapannya Nabi melarang. Maka yang larangannya lebih dahulukan dibanding perbuatannya. Itu alasan yang kedua. Baik, debatable para ulama tentang masalah itu. Yang ketiga, Rasulullah SAW menyebutkan adanya beberapa adab-adab di sebab dikabulkannya doa. Tadi kita lihat, ya, pertama apa? Safar. Yutilus safar. Ya, thumma dzakara rajul yutilus safar. Ini orang laki-laki safarnya jauh. Ya, salah satu da'watin mustajabatun da'watul mazlum. Ada 3 orang yang doanya enggak ditolak alias dimustajabkan. Yang pertama, doanya orang teraniaya. Yang kedua, wa da'watul musafir, doanya orang yang lagi safar. Wa da'watul walid 'ala waladihi, dan doanya orang tua untuk anak. Nah, tadi si laki-laki sedang musafir. Oleh karena itu, dia termasuk kategori ini, orang yang enggak akan ditolak doanya. Kemudian, dan dalam keadaan merendahkan diri. Tadi disimbolkan dengan gambaran rambutnya yang acak-acakan dan berdebu. Makanya Nabi mengatakan, "Kam min aqasa akbar dhi timrain la yubahu lahu law qasama ala Allah la abarra." Betapa banyak orang yang pakaiannya kusut, berdebu, yang udah usang, doanya tidak ditolak. Kalau seandainya mereka bersumpah, bisa ya Allah akan dengar itu sumpahnya. Nah, ini kita lihat. Dahulu ada seorang laki-laki sahabat Nabi yang ditanya oleh Nabi, lewat di depannya seorang laki-laki yang dalam pakaian yang ya kumel lah gitu. Nabi nanya, menurut Anda tentang dia gimana? Ya, ini mah laki-laki kayak begini. Kalau dia doa, bakal diterima. Dan kalau ngelamar perempuan mana mau laki-laki kayak begini. Lalu lewatlah laki-laki yang rapi, tampan, enak dilihat. Nabi nanya lagi sama sahabatnya ini, nah menurut kamu ini gimana? Kalau dia doa, dia pasti Allah terima. Dan kalau seandainya ngelamar perempuan, pasti perempuan mau main kayak begini. Justru Nabi membela yang pertama. Dan ini kita lihat contoh hadis bahwasanya seringkali justru di luar dugaan kita orang-orang seperti itulah yang didengar doanya. Ya, baik. Kemudian yang ketiga, mengadakan kedua tangan. Ini juga bagian dari adab doa. Jadi Imam Bukhari mengatakan mengangkat kedua tangan ketika doa mutlak berlaku di seluruh macam doa. Bukan hanya ketika misalnya istisqa, minta hujan, atau dalam keadaan tertentu kita minta didoakan oleh orang, lalu orang itu mengangkat kedua tangan kita berdoa, atau ba'da sholat sunnah karena kita berdoa untuk melakukan, atau ba'da sholat wajib. Ini khilafiyah, untuk sholat wajib apakah angkat tangan atau tidak. Namun bagi Imam Bukhari yang namanya mengangkat tangan ketika berdoa, ini adab yang berlaku secara umum kapan itu. Baik, kita lihat Rasulullah SAW bersabda, "Inna rabbakum tabaraka wa ta'ala hayyun karim yastahi min abdihi." Allah tabaraka wa ta'ala malu, ya. Allah yang maha mulia malu kepada hambanya yang idza rafa'a yadayhi ilaih, jika si hamba itu mengangkat kedua tangannya kepadanya, maksudnya lagi doa, ya, ayyaduhu masafra, begitu si orang itu ngebalikin tangannya, safra, tangannya masih kosong. Allah malu kayak gitu. Berarti apa maksudnya? Allah malu, Allah nggak suka kalau dia doa udah minta kosong. Maksudnya Allah malu kalau nggak dikasih. Sehingga ini menjadi adab atau sebab dikabulkannya doa kita. Dan semua ini, hadis yang ini yang rendahkan diri tadi dan juga safar, semuanya sahih. Kemudian itu orang berdoa juga, ya Rabbi ulang-ulang, mengulang-ulang doa juga ada. Jadi kalau doa jangan buru-buru pengen diterima, diulang lagi. Coba lihat dah. Kalau kita lagi makan di tenda-tenda pinggir jalan, entah soto, entah sop, entah apa, kadang-kadang datang pengamen. Biasanya kita kalau dengar kayak gitu, langsung kita kasih duit buru-buru, itu mau dengar apa musir sebenarnya? Jujur aja Pak. Biasanya kita kalau ada pengamen datang, terus kita kasih duit, ini kita kasih duit buat itu, buat pengen dengerin apa pengen musir sebenarnya? Musir. Jadi dia nyanyi baru sekali kalau kita usir. Tapi kalau orang senang dengan nyanyiannya dia, kita kan nggak kasih dulu, dengerin dulu. Selesai lagunya kita bilang, Pak, satu lagi. Begitu, kita lagi. Bukan sopnya dia minta, nyanyiannya lagi. Ya, kita ambil hikmahnya seperti itu. Ya, bisa jadi memang ketika doa kita nggak dikabulkan, bukan nggak dikabulkan, Allah menikmati rintihan doa kita. Jadi
diulangi, baru dikasih. Kalau seandainya ada orang doa langsung dikabulkan, jangan-jangan seperti pengamen tadi yang langsung diusir. Gitu, walaupun nggak selalu begitu ya, karena emang ada ulama yang para wali kita yang doanya yang langsung Allah kabulkan. Baik. Dan Rasul pun menyontohkan ketika beliau minta hujan, Allahumma iskina, diulangi 3 kali, Allah turunkanlah hujan kepada kami. Ya. Kemudian yang keempat, hikmah dalam hadis tadi, dan ternyata semua syarat doa tadi itu yang 4 poin tadi, musafir, merendahkan diri, diulang-ulang dan mengangkat tangan, itu nggak berdaya gara-gara menghadapi poin yang keempat, yaitu dia nggak peduli dengan masalah yang halal haram. Jadi gara-gara masalah haram, Nabi mengatakan fa'anna yustajab lidzalik, bagaimana mungkin doanya mau dikabulkan. Yakni min aina yustajab liman hadhihi sifat. Jadi bagaimana bisa ya orang yang punya sifat-sifat kayak tadi, maksudnya sifat kayak tadi itu yang haram-haram tadi dikabulkan doanya. Fa'innahu laisa ahlan lil ijabah, karena dia bukan orang yang berhak untuk diterima doanya. Tetapi, nah kata Imam Ibnu Daqiq Al-Id, tetapi ya juzu ayyastajib Allah Ta'ala lahu yatafaddalan wa lutfan wa karaman wallahu a'lam. Bisa jadi kalau Allah mau memang itu orang tetap dikabulkan doanya. Tapi kalau kita bicara dari sisi juklaknya peraturan-peraturannya, ini orang ditolak doanya. Tetapi kalau Allah mau, bisa jadi memang Allah terima atau Allah kabulkan doanya. Baik jemaah sekalian, inilah poin-poin yang ada dalam hadis ini tentang Allah hanya menerima dari yang baik-baik, sebab-sebab dikabulkannya doa kita, dan juga sebab-sebab tertolaknya doa kita. Barangkali ada dialog. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan jemaah sekalian doa ya. Iya. Gimana? Di doa itu katanya juga dalam pernah saya dengar bahwa doa itu dikabulkan atau bisa mungkin bisa sangat dikabulkan. Juga sedang dalam perjalanan, sedang apalagi sedang puasa, sedang dalam keadaan kezalimi, mungkin banyak lagi. Bagaimana itu? Ya, jazakallahu khairan. Jadi memang disebabkannya orang dikabulkannya doa itu banyak. Pertama yang tadi sudah kita bahas, bahwasanya yang gara-gara dia dakwatul mazlum, doa orang teraniaya. Yang kedua, dakwatul walid ala waladi, doanya orang tua untuk anak, bapaknya, ibunya untuk anaknya. Yang ketiga, dakwatul musafir, doanya para musafir, yang tadi sudah kita bahas, juga termasuk yang bisa ditemukan doanya. Yang ketiga, dalam hadis lain Imam Tirmidzi, yaitu dakwatus shaim hatta yuftir, doanya orang yang sedang berpuasa sampai dia berbuka. Dan ini puasanya umum, bukan hanya Ramadan. Bukan hanya Ramadan, puasa sunnah juga termasuk. Karena Nabi nggak bilang shaim Ramadan, tapi shaim saja. Jadi siapapun yang berpuasa. Lalu kemudian apakah ini saja? Banyak. Ketika turun hujan, ya kata Ibnu Abbas, futihat abwaabus sama fil matar. Dibuka pintu-pintu langit ketika hujan. Fad'uhu, maka berdoalah kepadanya. Kemudian ketika sujud, itu waktu atau momen antara kita dengan Allah sangat dekat. Dan Nabi menyuruh untuk banyak-banyak berdoa saat itu. Terserah mau sujud di awal, tengah atau akhir, tidak ada aturan khusus. Tapi orang kita kebanyakan kapan? Di akhir kan, sebenarnya nggak ada aturan khusus. Terserah, yang penting kita maunya kapan? Itu kebiasaan orang kita di akhir. Lalu kemudian juga yaitu ketika dalam keadaan sepertiga malam terakhir, Nabi ditanya, ayu doa asma ya Rasul, doa apakah yang paling Allah dengar? Nabi menjawab, fi lailil akhir, doa sepertiga malam terakhir, wa fi kulli adbari salawatil maktubah, dan juga doa di setelah sholat wajib, doa setelah sholat wajib. Sebagian ulama mengatakan adbari salawat artinya bukan setelah sholat wajib, tapi di akhir sholat wajib, bukan setelah, tapi akhir. Sebelum salam, setelah innaka hamidum majid. Jadi setelah kita baca innaka hamidum majid di tahiyat akhir sebelum salam, itulah maksud dari adbari salawatil maktubah. Ada dua makna tentang makna setelah adbar tadi. Ada yang mengartikan setelah sholat, ada yang mengartikan masih dalam sholat tapi di belakang. Cukup banyak sebab-sebab dikabulkannya doa. Tapi saya sudah katakan tadi, sebab-sebab dikabulkannya ini tetap hati-hati. Ya, kalau seandainya ada syarat-syarat lain yang sangat
kita mesti hormati, itu masalah hal-hal. Karena gara-gara masalah ini Nabi tegas mengatakan fa'anna yustajabu lidzalik, maka bagaimana mungkin doanya akan dikabulkan. Semoga Allah memberi kekuatan kepada kita untuk bisa bersih dari penghasilan atau apa saja yang haram-haram yang ada di daulah kita lebih ya. Ustaz, kalau praktekin yang sok mengangkat tangan gimana? Ya, ada beberapa cara atau contoh. Rasul pernah mengangkat kedua tangan sampai kelihatan ketiaknya di dua momen. Momen pertama ketika sholat istisqa begini, itu sampai kelihatan ketiaknya putih. Itu tanda dua hal, Nabi begini, yang kedua Nabi, mohon maaf, ketiaknya cukur sehingga putih kelihatannya. Ya, nanti kapan-kapan kita bahas masalah itu. Ya. Terus yang kedua yaitu ketika salah satu sahabat Nabi, seingat saya antara Khalid bin Walid atau Sa'ad bin Abi Waqqas, yang pamannya sedang diculik. Ketika pamannya diculik, beliau berdoa kepada Allah supaya dibebaskan, dan berdoanya pun mengangkat kedua tangan sangat tinggi sampai kelihatan ketiaknya. Ini ada dalam hadis Sahih Bukhari dua-duanya. Kemudian dalam kesempatan yang lain, Nabi mengangkat kedua tangan dengan cara yang mendepetkan seperti ini. Ya. Jadi dengan cara seperti ini. Ya. Jadi jangan ini mau ngapain begini? Ya, seperti ini. Ya, walaupun ya sebenarnya kayak begini tidak juga menjadi aturan baku, karena para ulama kita juga mengatakan yang penting mengangkat kedua tangan yang wajar. Yang wajar, mau begini tidak ada masalah. Begitu. Dan bagaimana wajah kita? Apakah wajah kita ke atas lagi? Kan ada orang gitu ya, doa begini. Ada yang tetap begini, ini gimana? Ya, jumhur ulama mengatakan doa mengangkat muka ke langit boleh. Karena kiblatnya sholat adalah ke depan, ke bawah, kiblatnya doa adalah ke langit. Ini kata Imam Nawawi. Kiblatnya sholat adalah ke pas sujud, kiblatnya doa adalah ke langit. Karena pada rezeki kita, rahmat Allah ada disimpan di langit. Harus menghadap kiblat atau gimana? Iya, untuk adab. Kalau adab, madhab kiblat. Tapi kalau nggak sempat untuk madhab kiblat, ya mau diapain lagi? Kayak misalnya doa naik kendaraan, lagi madhab timur, masa kita belok dulu? Ya. Jadi sejauh yang kita mampu kiblat, madhab kiblat. Ya. Dan Rasul katakan, jika amartukum bisyai'in fa'tuhu masata'tum, sejauh kemampuan kalian, sebisa kita. Habis wudu misalnya, ya, hadapnya ke sana gitu. Iya. Ya, itu bisa kalau kayak gitu. Itu masih mungkin ya. Ibadah kita masih mungkin. Tapi kalau ada keadaan yang lebih sulit untuknya, kayak misal kita udah naik di kendaraan, kita doa naik kendaraan, pas lagi madepnya kemana Pak? Kan ibadah sana nih. Kita lagi mau ke daerah sana, Kampung Melayu atau daerah sana. Ya, kalau udah di jalan masa kita belok dulu gitu. Ya, jadi ini pakai begini ini bukannya hal haram, ini bagian dari adab saja. Ya. Tentang ini Ustaz, kalau sholat ba'da asar yang mungkin apakah misalnya ada sholat tertentu yang dibolehkan sholat ba'da asar sampai maghrib itu. Misalnya ada jamaah yang setiap hari sholat setiap besar kita lihat sholat, tapi pernah dengar katanya dapat dalil gitu. Cuman kan kalau saya dulu diajarkan kalau seandainya kita sholat mungkin nggak umum di tempat itu, sebenarnya kita sebaiknya kita jangan dan di situ masjidnya tidak menimbulkan seperti itu. Sementara ada yang seperti itu saat jadi gimana itu misalnya umum gitu. Jadi secara global namanya sholat sunnah rawatib yang kita ketahui, ya ini memang telah disepakati kesunahannya. Yang pertama yaitu qobliyah subuh, ba'diyah subuh malah dilarang, kan gitu. Yang kedua qobliyah dan ba'diyah zuhur, ya qobliyah dan ba'diyah. Untuk qobliyah asar itu kata Nabi liman sya'a, bagi yang pengen. Nggak dilarang, silahkan. Kalau enggak jangan apa-apa. Kalau sama yang tadi itu memang mu'akadah, ditekankan banget kalau yang tadi. Kalau yang qobliyah asar itu liman sya'a, bagi yang pengen aja. Ba'diyah asar tidak ada. Jadi itu dia masuk kategori larangan. Kemudian maghrib, qobliyah maghrib liman sya'a juga, bagi yang pengen juga kata Nabi. Ya, Al Hasan cucu Nabi dia melakukan, tapi sahabat Nabi yang lain tidak melakukan. Jadi ini opsional kalau untuk sebelum maghrib.
Kalau ba'da maghrib itu juga muakkadah yang ditekankan. Nah, Isya dia qobliyah dan ba'diyah sama-sama ditekankan. Nah, untuk yang ba'da maghrib subuh dengan ba'da asar ini gimana? Bukankah dia waktu terlarang? Ada dua dalil. Yang pertama hadis Imam Abu Dawud. Ya, ketika Rasul lagi sholat subuh, datang sahabat Nabi telat.